pikiranku sederhana. Saya jadi pemain kedua. Ya kalau dipikir secara logis, ora logis. Karena aku pindah nang Yogyakarta itu emoh. Kan ikut bapak tiri. Tetapi karena neng di Magetan kuwi nderek simbah saka ibu dan simbah pada akhirnya sedo, saya ikut siapa? Wong bapak asliku juga orang mudeng waktu itu. Bapak asli, Bapak Iman Sukandar kan saya ketemu tahun 68. Jadi orang mudeng. Nah, aku orang melu nang Yogyakarta melu sapa? Lulus SMP. Lulus SMP neng karena ibu menikah pada aku kelas 1 SMP, terus boyongan neng Yogyakarta. Ya nek saya nggak mengikuti mereka terus melu sopo. Jadi kalau dihitung bukan pilihan. Kalau diarani jeneng menulis itu wet cilik. Jadi sudah ada pendidikan dari ibu, dari simbah yang untuk mencatat, berpikir. Jadi nek dihitung bahasane apa ya kognisi kuwi ora nate meneng. Apa wae dicateti. Terus nah sampai kemudian kelas 4 SR masangi apa manuk glathik entuk terenggiling. Nah itu kan didawi nulis karo ibu neng majalah Taman Putra. Kelas 4 sekolah rakyat itu tadi. Di kelas 5 SBY menulis juga. Jadi kan majalah Taman Putra sing dikumpulke karo PS itu kan ana tulisanku, ana tulisannya SBY. Jadi hanya karena tulisan-tulisan di masa itu untuk berbahasa Indonesia longko hanya di Jakarta atau itu sing terus kemudian sing penyebar semangat itu simbah langganan dan selanjutnya, dan majalah Taman Putra itu majalah bulanan yang diterbitke oleh majalah penyebar semangat. Nah terus didawi dipaksa untuk nulisnya piye ra mudeng, yes pokoknya ngono kuwi gitu. Kalau mencipta puisi kan karena sebetulnya apa nih ada ide-ide yang tersimpan di kepala sejak masa kecil, itu sudah tersimpan di kepala, yang kemudian banyak momentum sing simbah memaksa untuk dicateti, dan itu menjadi ingatan pribadi yang hal-hal itulah yang mengakibatkan membuat rumangsaku itu adalah ide-ide puisi. Jadi koyok misalkan apa nguyuhi wit gedang, terus wit gedange obah, dan ternyata demikian tikus mati, dan itu menjadi rumangsaku, menjadi ide-ide untuk
untuk sebuah puisi. Karena nek diceritakne enggak, rumangsaku enggak menarik. Jadi mung waktu iku kaya salah satu contoh kena ngopo nek misalkan karena aku bubuk kan karo ibu, enek tamu, kemudian ibu nemoni tamu, kena apa aku bubuk ijen kok nangis. Ngopo iki? Jadi nah sejak masa kecil itu sudah ada kecenderungan berpikir yang rumangsaku momentum politik. Yo kalau dilihat dari peristiwa pribadi, aku menganggap itu sebagai pintu pembuka. Jadi koyo nek latihan silat mung latihan kuwi terus kemudian kok penyempurnaannya itu digoleki di luar kuwi. Jadi Malioboro ki yo menjadi pedoman, salah satu pengaruhnya Mas Umbu juga cukup menyadarkan bahwa puisi kuwi to. Karena wiwit neng SMP, kemudian berlanjut guru-guru bahasa Indonesia rumangsaku tidak bisa menjelaskan puisi kaya dene sing tak bayangke. Nah, justru Mas Umbu malah dengan sederhana bisa menjelaskan. Nah, itu kan puisi. Oh, puisi iki to kira-kira. Puisi adalah combo banget kan penjelasannya boleh. Karena itu momentum puitik yang mempunyai makna dalam, makna ganda, makna batin yang sangat dirasakan oleh yang bersangkutan. Tidak terlampau, nah aku nggak terlampau bisa dijelaskan dengan ungkapan-ungkapan yang terstruktur definitif. Iya, secara definitif enggak, karena ya kayak salah satu yang akhirnya dinggo bahan diskusi zaman semono perkara puisi Kota Lama. Ngono to. Jadi janjane puisi Kota Lama itu adalah pada waktu awake dhewe bali ke Kota Lama, orang-orang yang setara seusia dengan kita, mungkin awake dhewe kenal, dia sudah nggak mengenal. Jadi bukan mungkin bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi sing tak anggap momentum politik adalah kenyataan-kenyataan yang ada mungkin tergradasi atau di bawah permukaan atau tidak terperhatikan, tapi sebetulnya mempunyai makna besar bagi seseorang dan ngono-ngono kuwi. Dadi nek didefinisikan rada kewuan. Garis-garis itu kaya dene garis-garis perjalanan hidup kan.
pada waktu dorongan masalah-masalah urip mendorong saya kembali ke Jogja. Pikiranku sederhana. Saya jadi pemain kedua. Saya sadar bahwa tak tinggal itu gejolak keriuhan prestasi sudah amat sangat luar biasa. Terus nek aku balik neng Yogyo kan paribasan kaya-kaya aku dadi apa? Nah, saya berpikir kayak pemain sepak bola. Mungkin dalam permainan sepak bola itu kosong-kosong. Atau mungkin sudah menang atau terus kemudian tetapi kemudian ada seorang pemain aku menjadi pada fungsi sebagai pemain pengganti. Ya. Saya nggak kepingin menjadi pemain utama. Jadi nggak kepingin menjadi pemain apa gitu. Lah mung delalah ora karo terus jadi akhirnya ra karu-karuan gitu. Dan banyak sekali salah satu contoh kan akhirnya harus turun tangan kayak misalkan kasus Malioboro sendiri yang kecilik simbah dicatetile catetan ki ngopo iki dienggo opo. Lah ternyata kasus Malioboro tidak ada catatannya. Kuwi kan sing mengakibatkan diam-diam aku melaksanakan mau sementara oke wong MH Ainun Najib, Linus Suryadi AG, Suwarno Pragolopati yang kemudian banyak sekali orang-orang yang mereka nggak melakukan pencatatan. Iku sing saya rada ya sudah wis carane nyatet TV ya sudah monggo silakan saelinge apa sak. Jadi kalau secara pribadi saya nggak punya target orang duwe. Karena kuwi mau balikku ning Yogyo itu pun juga bukan sebuah tujuan utama kaya dene pada waktu sekolah ning Yogyo. Itu kan juga sebuah balas jasa. Karena aku minimal bisa demikian. Minimal itu karena juga dijelaskan karo Wulandari Peranti. Itu puisi. Nek aku zaman semono ora dijelaske. Deknen ki gak ngekei penjelasan. Umbu kan nggak pernah memberi penjelasan, tapi Deknen memberikan penjelasan nih Deknen orang jelas gitu. Itu puisi itu. Wah kau gimana itu? Pikirlah. Oh, tak pikir iya ya. Jadi dia tidak pernah memberitahu secara runtut duduk masalahnya itu nggak pernah. Nah, mau tidak mau karena ada tradisi seperti itu
saya pun juga kepingin melakukan hal yang mirip, tegese ada tegur sapa, ada saling bantu membantu, mbuh wujude apa. Karena sejak masa kecil aku ndeleng apa secara pengalaman hidup sendiri banyak sekali aku direwangi. Direwangi nganti saka cangkiran nganti tekan medini. Jam 5 sore, jam 3 4 mlaku tekan kono. Bayare mung 100 rupiah nek gak piro waktu itu. Aku wis sudah bertekad pada suatu saat saya akan datang ke rumah orang itu. Sampai aku 5 tahun urung balik, urung nate neng omahe dia itu. Mlaku sampai saka cangkiran sampai Medine itu jam 4 sampai jam 7 pun. Jadi saya menganggap yang namanya balas jasa itu sebetulnya bentuk terima kasih, bentuk terima kasih dari kepada almarhum Simbah. Itu saya menghargai dawuhnya beliau. Kowe aja nek nyablek lemut, pakakno lemut kuwi pakakno semut. Jadi ada manfaat-manfaat yang sangat. Lah nek dipikir apa kuwi dudu puisi. Jadi pandangan-pandangan bahwa jangan hanya sekadar membunuh, tapi kejadian ngono-ngono kuwi kecilik sangat dikencengi oleh karo Simbah yang resikonya menjadi sangat penuh. Mulane akibatnya hanya di puisi kuwi mau. Karena kasarane koyok misalkan Pak Is neng kono enek manuk. Enek manuk telu saka ngisor. Mungkin kita nggak memperhatikan apa-apa, tapi bagaimana kebahagiaan 4 ekor burung yang mangan sawo neng jero lemah karo sing neng kurungan. Sing neng kurungan dipakani kelihatannya ada sama-sama bahagia. Tetapi mari iso dibedake dengan perasaan nganggo kognisi, afeksi, nganggo perasaan batin kita. Ning ngono kuwi. Jadi goleki sing sebetulnya kan saya goleki momentum-momentum politiknya gitu.